Di Kabupaten Ciamis, air itu ibarat darah bagi perekonomiannya. Tapi gimana kalau aliran darah itu tiba-tiba mampet? Selama ini jawabannya ya lambat dan rugi. Nah, dari sinilah cerita kita bermula. Jadi kalau urat nadi itu rusak, sistem penanganannya itu, rapuh banget. Semua masih bergantung sama cara-cara lama yang, ya gitu deh, udah ketinggalan zaman dan jelas nggak efisien. Coba bayangin deh, kalau ada saluran rusak, laporannya harus ditulis di kertas, terus disampaikan dari mulut ke mulut, atau parahnya, nunggu petugas survei datang. Proses kayak gini kan bikin ada jeda waktu yang bahaya banget. Betul sekali. Bisa butuh 2 sampai 7 hari cuma buat laporan resmi sampai ke meja yang berwenang. Coba pikir, di dunia pertanian, 7 hari nggak ada air itu bencana kan? Nah, dampaknya ini kena kedua sisi. Buat para petani, ini ya ancaman langsung. Bisa gagal panen, mata pencaharian hilang. Buat pemerintah, ini jadi kayak lingkaran setan. Perbaikan darurat yang mahal, terus kepercayaan masyarakat juga makin turun. Jelas banget kan, sistem ini udah rusak. Nah, menghadapi tantangan sebesar ini, Kabupaten Ciamis nggak cuma nambal sulam, mereka lompat jauh ke depan. Inilah solusinya, inovasi yang diberi nama Sipasda. Penting banget nih buat dicatat, si Pasda itu bukan aplikasi pengaduan biasa ya. Ini perubahan cara berpikir. Ini tuh semacam ekosistem manajemen aset yang basisnya geospasial. Intinya, dia mendemokratisasi pengawasan. Jadi warga yang tadinya cuma jadi korban, sekarang justru jadi bagian penting dari solusi. Keren kan? Dan slide ini, ngegambarin transformasinya dengan jelas banget. Coba deh lihat bedanya. Waktu laporan yang tadinya berhari-hari, sekarang jadi real time. Lokasi yang tadinya cuma kira-kira dekat pohon mangga, sekarang pakai koordinat GPS presisi. Dari yang tadinya gelap, gak tahu laporannya gimana, sekarang transparan total. Ini bukan cuma perbaikan kecil, ini revolusi loh. Oke, terus gimana sih cara kerja alat canggih ini buat warga biasa? Ternyata prosesnya dibikin super simple dan gampang. Nah, ini dia kuncinya, aksesibilitas. Siapa aja bisa lapor, cukup buka browser di HP. Nggak perlu pusing mikirin memori HP penuh atau download aplikasi yang ribet. Ini benar-benar ngebuka pintu buat semua orang biar bisa ikut berpartisipasi. Dan ini fitur yang mengubah segalanya. Geotagging presisi. Nggak ada lagi ceritanya tim teknis nyasar nyari-nyari lokasi kerusakan. Setiap laporan itu otomatis nempel sidik jari lokasinya. Ini langsung motong waktu pencarian dan bisa langsung gas ke eksekusi. Alur kerjanya juga dirancang biar mulus dan bisa dipertanggungjawabkan. Gini, warga lapor, admin langsung cek, kalau laporannya valid, langsung dilempar ke tim teknis. Begitu masalahnya beres, tim teknis upload foto bukti. Selesai. Setiap langkahnya tercatat digital, jadi semua laporan pasti ditangani dari awal sampai akhir. Nggak ada yang hilang di tengah jalan. Tapi, kekuatan si Pasda ini nggak berhenti di penyelesaian satu-satu masalah aja. Keajaiban yang sesungguhnya itu terjadi pas semua data ini ngumpul. Coba bayangin deh, para pimpinan daerah sekarang itu kayak punya mata elang. Mereka bisa lihat kondisi seluruh jaringan air di wilayahnya secara langsung dari satu layar. Mereka bisa lihat di mana aja titik-titik masalah secara real time, nemuin polanya, dan tahu area mana yang paling sering bermasalah. Dan inilah puncaknya, kebijakan berbasis bukti. Artinya apa? Anggaran buat pemeliharaan itu nggak lagi disebar cuma berdasarkan kayaknya atau biasanya. Data laporan ini bikin semacam peta panas yang nunjukin mana aja zona merah infrastruktur. Jadi dana bisa difokuskan dengan tepat ke area yang datanya nunjukin paling butuh. Anggaran ngikutin data bukan lagi kira-kira. Hebatnya lagi, dampaknya ini bahkan lebih luas dari Ciamis. Inovasi lokal ini ternyata secara langsung nyambung ke agenda global loh. Dengan mastiin air ngalir lancar, ngebangun infrastruktur yang lebih kuat, dan bantu ngurangin risiko bencana, si Pasda ini jadi contoh nyata gimana aksi di tingkat lokal bisa bawa dampak ke tingkat dunia. Kesuksesan si Pasda ini ngebuat dia jadi lebih dari sekedar proyek lokal. Ini udah jadi semacam cetak biru, sebuah model tata kelola pemerintahan yang bisa banget dicontoh. Jadi, apa sih yang bikin model ini kuat banget? Pertama, teknologinya itu open source dan efisien, jadi daerah lain gampang kalau mau niru. Kedua, keamanannya canggih, jadi privasi pelapor itu aman banget. Dan yang ketiga, yang gak kalah penting, sistem ini tuh gak egois. Dia dirancang buat bisa nyambung sama sistem-sistem digital lain yang lebih besar, jadi benar-benar siap buat masa depan.
Si Pasda ini nunjukin kekuatan yang luar biasa ya, ketika pemerintah mau membuka pintu partisipasi dan menggabungkannya dengan teknologi yang cerdas. Ini bukan cuma soal benerin saluran air, tapi soal membangun kepercayaan dan masa depan yang lebih kuat. Bareng-bareng. Coba kita renungkan, kalau satu laporan dari satu orang warga aja bisa menyelamatkan seluruh hasil panen, bayangin, apalagi yang bisa kita capai dengan teknologi yang digerakkan oleh kita semua.